Teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 5. Kami akan mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai struktur ekonomi politik masa reformasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Putri Basar Yesi Ombing. Nama saya Yusuf Sinaga. Nama saya Restana Nikola. Nama saya Yusuf Terus. Nama saya Sudati Syalta. A few moments later. Pertama kali kami bahas mengenai struktur politik ekonomi masa reformasi di bawah pimpinan Habibie. Itu. Baik, di sini saya akan bahas tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun demokrasi dan tidak demokratis. Era demokrasi dimulai pada 1998 sebagai tanda dari berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto yang telah berjalan selama 32 tahun. Setelah Soeharto undur diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998, penyebab pensiunnya Soeharto dari jabatannya, Presiden tidak terlepas dari adanya gerakan mahasiswa Indonesia pada 1998. Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan keberadaan tuntutan reformasi yang dikenal sebagai 6 agenda reformasi 1998, yaitu 1. Suksesi kepemimpinan nasional, 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 3. Pembentukan KKN, 4. Penghapusan dui fungsi ABRI, 5. Penegakan supremasi hukum, 6. Pelaksanaan otonomi daerah. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Sidang Istimewa MPR 1998. Hal-hal yang dilakukan Presiden B.J. Habibie saat masa pemerintahannya. Reformasi bidang hukum. Sesuai TAP MPR nomor 10 MPR 1998, reformasi di bidang hukum diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Penyempurnaan Undang-Undang Dasar dipandang penting. Untuk itu, pada era pemerintahan B.J. Habibie, ketetapan MPR nomor 11 1978 mengenai keharusan dilakukannya referendum terlebih dahulu sebelum memberlakukannya amandemen terhadap undang-undang dicabut. Sehari setelah dilantik, B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini terdiri dari 36 menteri pada masa sidang pertama. Kabinet tersebut, B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dan 2 saran pokok yakni tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Reformasi bidang politik. Reformasi bidang ekonomi. Beberapa hal yang telah dilakukan B.J. Habibie adalah diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SIT bagi media massa cetak sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan SIT. Dalam hal menghindari munculnya penguasa yang otoriter dengan masa kekuasaan yang tidak terbatas, diberlakukan pembatasan masa jabatan presiden. Pada 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Beberapa hasil sidang istimewa MPR tersebut antara lain terbukanya kesempatan untuk mengamandemen
Undang-Undang Dasar 1944 tanpa melalui referendum. Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai 2 kali masa tugas masing-masing 5 tahun. Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, penguasaan yang baik, dan berbagai perubahan terhadap difungsi ABRI. TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia mendorong kebebasan berserikat dan pembebasan tahanan politik dan menarapidana politik. Dalam bidang ekonomi, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, diantaranya merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian Indonesia, melikuidasi beberapa bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah Rp 10.000, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengangkatan B.J. Habibie menjadi Presiden RI. Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998. Pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI. Di bidang politik, memperbarui berbagai perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas pemilu. Di bidang hukum, meninjau kembali undang-undang subversi. Di bidang ekonomi, mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Pada 14 Oktober 1999, Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR. Dalam pemandangan umum, fraksi-fraksi atas pidato bertanggung-jawaban Presiden B.J. Habibie tanggal 15-16 Oktober 1999. Dari 11 fraksi yang menyampaikan pandangan umum, hanya 4 fraksi yang secara tugas menolak, sedangkan 6 fraksi lainnya masih belum menentukan putusannya. Pada umumnya, masalah yang dipersoalkan adalah Timur Timur, pemberantasan KKN, masalah ekonomi, dan masalah HAM. Presiden Habibie memperhatikan sikap kewarganegaraannya dengan menyatakan bahwa ia ikhlas menerima keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawabannya. Pada kesempatan itu, Habibie juga menyatakan pengunduran diri dari pencalonan presiden periode berikutnya. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kebijakan politik yang diambil Presiden B.J. Habibie setelah terbentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan yaitu pembebasan tahanan politik, kebebasan pers, pembentukan parpol, dan percepatan pemilu dari 2023 ke tahun 1999. Pemberian gelar pahlawan reformasi bagi korban Trisakti, pelaksanaan referendum Timur Timur ketika Habibie naik sebagai presiden. Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk disebabkan oleh krisis mata uang yang dilihat dari nilai rupiah yang turun menjadi seperempat dari nilai tahun 1997, ditambah keseluruhan Mei 1998 yang telah menghancurkan pusat-pusat bisnis perekonomian.
Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan struktur politik ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Hasyim. Abdurrahman Wahid Hasyim terpilih menjadi Presiden keempat Republik Indonesia pada tahun 1999. Ia lebih disapa dengan panggilan Gus Dur. Dalam melanjutkan cita-cita reformasi, kala itu Gus Dur membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Tentu susunan kabinet ini terdiri dari partai-partai pengusung Gus Dur yang sebelumnya. Awal pemerintahannya, Presiden Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Latar belakang dibubarkannya Departemen Penerangan karena dianggap tak lagi berfungsi untuk memantau kebebasan pers yang saat itu sudah diberi kebebasan, dan Departemen Sosial yang dianggap menjadi sarang tikus-tikus berdasi, yaitu para koruptor. Reformasi hukum yang dilakukan oleh Gus Dur, yakni pemisahan susunan struktur pemerintahan dan pemilihan hak suara juga telah terpisah. Setiap daerah diberi hak untuk memilih Dewan Perwakilan dari sebuah kota, kabupaten maupun provinsi. Dui fungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bekas Orde Baru juga telah dipisah oleh Presiden Gus Dur. Saat itu, ABRI bercampur tangan dengan masalah politik dan kekuasaan. Untuk itu, Presiden Gus Dur memisahkannya menjadi TNI dan Polri yang berfokus di sektor pertahanan dan sektor keamanan. Gus Dur adalah sosok pelanjut estafet setelah Habibie. Gus Dur sadar bahwa semasa pemerintahan sebelumnya, jumlah sektor kelautan belum didongkrak untuk peningkatan ekonomi. Maka dari itu, Gus Dur membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan yang bertugas di sektor perairan Indonesia untuk mendongkrak ekonomian. Di sisi lain bidang ekonomi, Gus Dur lebih mendorong program-program seperti PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di tingkat lokal. Program ini mencakup pengembangan infrastruktur, melampilan, dan dukungan untuk usaha mikro yang lebih mengarah kepada pemerataan ekonomi daripada pertumbuhan ekonomi pada masa itu. Selain itu, ada banyak tantangan ekonomi di bawah pemerintahan Gus Dur, juga perseteruannya dengan menteri-menteri dalam kabinet kerjanya, dan iklim hubungan yang tak harmonis di antara Gus Dur dan DPR yang diawali dengan pemberhentian beberapa menteri tanpa penjelasan. Sekian struktur politik ekonomi di bawah pemerintahan Gus Dur yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahnya terutama upaya untuk memberantas KKN terbilar berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas dalam perjalanan pemerintahan Megawati. Kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintah Presiden Megawati berbasis kasus KKN yang belum dapat diselesaikan, yaitu 1. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu bagian penting amandemen yang dilakukan MPR terkait upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan berantas guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan Mahkamah Agung. 2. Reformasi bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati sehingga pemerintahannya mewaris sebagai persoalan ekonomi yang hari dituntaskan. 3. Masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah.
Pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Megawati. Untuk meredam keinginan melepaskan diri dari kedua provinsi tersebut, Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menjelaskan permasalahan disintegrasi dan perbaikan presentasi pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah dan daerah kedua provinsi tersebut. Upaya Presiden Megawati untuk menjaga keutuhan wilayah negeri juga diuji saat pemerintah berusaha untuk menjelaskan sengketa status Pulau Sipadan dan Linggitan dengan pemerintahan Malaysia. Desentralisasi politik di bidang keuangan. Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Proses pelaksanaan otonomi daerah berikut pengadaan perangkat hukumnya berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2005. Upaya pemberantasan KKN kendati berhasil melakukan berbagai pencapaian di bidang ekonomi dan politik, terutama dalam menghasilkan produk undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Pengeluaran produk hukum tentang Tipikor diikuti oleh dikeluarkannya berbagai produk hukum lain seperti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. 6. Pelaksanaan Pemilu 2004. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama di mana untuk pertama kalinya masyarakat pemilihan gak suara dapat memilih. Wakil rakyat memilih di tim pusat dan daerah secara langsung. Kebijakan politik yang dibuat adalah Kabinet Indonesia yang Bersatu yang berada di dalam 2 periode. Saldi Isra dalam 10 tahun bersama SBY, catatan dan refleksi 2 periode kepemimpinan di tahun 2014 mengatakan bahwa selama menjabat sebagai Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sebagai presiden yang secara spesifik mengemukakan agenda pemberantasan korupsi. Pada zaman SBY, KPK direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK telah membongkar berbagai kasus, salah satunya kasus suap, kepemboran Wafif Muharram atau kasus korupsi Wisman Atlet yang dilakukan oleh Najaruddin. Kebijakan politik ekonomi yang diambil oleh SBY yaitu pengguruan subsidi atau menaikkan harga BBM, menemukan harga BBM, memberikan BLT, BLSM kepada RT atau RSTS. Dan kebijakan ekonomi Islam, dampak dari kebijakan yang dianggap SBY berdampak kepada berbagai. Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinet pemerintahan Indonesia kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 pada masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2009. Terima kasih.